pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Riri Ringani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya sayangi. Saya Salana Naya Dewi dengan NIM 062 dari kelas 2023B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kebun Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang penelitian ini yaitu perkembangan organisasi dalam beberapa dekade terakhir mencerminkan peningkatan signifikan, dipicu oleh dinamika kompleks dalam masyarakat terkait aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Organisasi menjadi komponen dominan yang mencerminkan masyarakat modern. Sebagai negara demokratis, Indonesia menerapkan prinsip demokrasi di mana pemerintahan dipilih oleh dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, konsep good governance atau kepemerintahan yang baik menjadi fokus, menggambarkan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk menerapkan good governance semakin kuat seiring peningkatan pengetahuan dan pengaruh globalisasi. Pemerintah dihadapkan pada perlunya perubahan dalam pola penyelenggaraan pemerintahan dengan menempatkan masyarakat sebagai elemen kunci dalam proses pembangunan. Pengelolaan keuangan desa memiliki peran sentral dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Desa yang dapat mengelola keuangannya dengan baik diharapkan dapat mencapai pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pentatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam upaya mencapai tata kelola keuangan yang optimal, perlu diperkuat sistem dan kelembagaan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggali bagaimana pengelolaan keuangan desa di Kebunagung, Kabupaten Sidoarjo dapat mencerminkan aspek good governance dan berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjabaran latar belakang, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan di Desa Kebunagung. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan di Desa Kebunagung. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan di Desa Kebunagung. Yang kedua, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan di Desa Kebunagung. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga pada literatur akademis dengan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar untuk perbaikan konkret dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip good governance. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian ini. Yang pertama, analisis. Dalam konteks penelitian ini, analisis mengacu pada proses pemecahan masalah dan evaluasi mendalam terhadap data dan informasi terkait penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, good governance. Dalam konteks penelitian ini, good governance diartikan sebagai suatu kerangka kerja tata kelola yang efektif dan etis, mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks penelitian ini, pembahasan difokuskan pada langkah-langkah konkret dan kebijakan pengelolaan keuangan desa serta dampaknya terhadap implementasi good governance di Desa Kebunagung. Adapun penelitian terdahulu yang relevan, yaitu yang pertama dari Yudhistio pada tahun 2021, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa Waimuli dan Desa Batu Balak di Kecamatan Rajabasa dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban. Yang kedua, Ahmad Fajar Rahmatullah dan Ahmad Farhan Rahmatullah pada tahun 2021 dengan hasil penelitian menemukan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di Desa Teluk Majelis sesuai dengan konsep good governance. Yang ketiga, Doni Putro Cahyono dan Endang Indartuti pada tahun 2023
Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan yaitu pemerintah Desa Mancon telah menerapkan prinsip-prinsip dari good governance seperti akuntabilitas dan transparansi. Dan yang keempat dari Dwi Prihatini dan Hesti Kurniawan pada tahun 2021 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semuanya prinsip good governance dapat diterapkan dengan sepenuhnya dalam pengelolaan keuangan desa pada desa Tapang Pulau. Yang terakhir dari Rindi Antika B. Ardamanik, Sri Alfiani dan Heni Triastuti Kurnianingsih pada tahun 2023 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Landasan teori yang pertama, pengelolaan keuangan desa. Menurut Hanif pada tahun 2007, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dapat menampung semua uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Sedangkan menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Yang kedua, good governance. Good governance merupakan suatu tata pemerintahan yang baik, yakni administrasi dan penggunaan wewenang politik dan ekonomi guna mengelola kepentingan negara pada semua tingkat. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tata pemerintahan tersebut yakni mencakup seluruh mekanisme, lembaga-lembaga, dan proses di mana warga dan kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan mereka, memenuhi kewajiban menggunakan hak hukum, dan menghubungkan perbedaan di antara mereka. Metode penelitian. Jenis penelitian. Sesuai dengan kajiannya, penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasi keadaan tertentu. Disebut penelitian deskriptif karena fokusnya adalah mendeskripsikan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan di Desa Kebun Pendekatan penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sumber data dan data penelitian. Penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber terkait melalui wawancara dan observasi lapangan, termasuk catatan hasil wawancara. Data sekunder merupakan informasi pendukung yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, majalah, dan foto. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memantau langsung pengelolaan keuangan di kantor desa Kebun Agung, sedangkan wawancara dilakukan dengan kepala desa. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam sesuai dengan situasi lapangan. Selain itu, pengumpulan data juga melibatkan dokumentasi, yang menjauh pencatatan dan pengambilan sumber tertulis seperti buku, jurnal, catatan harian, peraturan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa Kebun Agung. Teknik analisis data. Teknik analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dengan verifikasi. Reduksi data mencakup merangkum, memilih yang penting, memfokuskan inti, mencari tema, dan menghilangkan yang tidak perlu. Penyajian data bisa berupa uraian singkat, diagram, atau teks naratif. Penelitian ini menggunakan deskripsi singkat dan tabel. Kesimpulan dan verifikasi melibatkan penarikan kesimpulan dari data yang direduksi dengan mempertimbangkan bukti yang mendukung. Kesimpulan awal bersifat sementara, dapat berubah seiring pengumpulan data berikutnya, tetapi jika didukung oleh bukti yang valid, kesimpulan tersebut menjadi kredibel. Verifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian data dengan konsep dasar analisis secara objektif. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.